Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kitab Muslim tetapi Musyrik. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah masih terus semangat, masih terus bersabar dengan ujian corona ini. Nggak mudah memang, dan kita sudah berapa lama kita lockdown? 7 bulan, 8 bulan? Alhamdulillah. Ini banyak-banyak berdoa, dan di sini ujian tauhid nih, ujian imannya seseorang nih. Jadi kalau dia bersabar, insya Allah akan dapat ganjaran pahala yang banyak dan besar. Tapi jika dia tidak sabar, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan kita harus bersyukur, dan kita harus jaga terus iman kita. Karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Ya kan? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Buka halaman 81 ya. Insya Allah kita memasuki kaidah ke-2. Anda coba share screen. Nah, sekarang kita memasuki kaidah kedua. Kaidah kedua adalah orang musyrik menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Tuh teman-teman. Jadi orang musyrik tidak hanya menyembah berhala, tapi mereka juga menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Tuh teman-teman. Kita baca matanya dulu. Al-qaidatu tsani annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim ila talabil qurbati wasyafa'ah. Wa fadalilul qurbata qauluhu ta'ala ala lillahi alladzina khalisu walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Surat Az-Zumar ayat 3. Yang artinya, Isam boleh baca artinya, Sam? Mereka, orang-orang musyrik mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka selain Allah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa argumen orang musyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau disebut qurbah, yaitu firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Nah, nih poin penting nih, kaidah kedua ya. Kaidah kedua.
Mereka nih, orang-orang musyrik mengatakan, enggak, kami enggak berdoa kepada mereka, kami enggak menghadapkan wajah kami kepada mereka, maksudnya ke selain Allah gitu. Kecuali buat mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat mereka, syafaat yang mereka sembah tuh. Tuh teman-teman. Sekarang teman-teman pikir, bandingin sama zaman sekarang. Ada nggak orang-orang yang bilang kayak gitu? Ada nggak orang yang bilang, Mas jangan mas, ini nggak boleh. Oh enggak kok, saya nggak menyembah mereka. Saya cuma pakai ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya cuma minta-minta di kuburan, cuma biar dekatkan diri kepada Allah. Untuk memperoleh syafaat orang-orang yang dikubur ini. Ada nggak orang-orang yang bicara seperti itu? Ya kan? Dan dalil yang menunjukkan bahwa argumen orang musyrik yang zaman dulu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah tuh berkata, enggak, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang mendusta dan sangat ingkar. Tuh teman-teman. Jadi dari sini nih, ini poinnya nih. Di kaidah kedua ini teman-teman ya, bahwa orang musyrik yang diperangi Nabi Muhammad SAW, diperangi itu. Dulu juga mengatakan bahwa kami enggak beribadah kepada selain Allah kok. Ya kan? Kecuali cuma sebagai sarana kami mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat syafaat mereka yang kami sembah. Tuh teman-teman, bayangin. Apa perkataan mereka? Ya kan? Jadi mereka juga mengatakan seperti itu, dan mereka orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi, ya kan? Kaidah ini apa teman-teman? Membantah apa ya, pemahaman orang-orang pelaku syirik yang menyembah selain Allah. Ini kaidah nomor 2 ini nih, membantah semua pemahaman mereka. Yang menyembah selain Allah tuh banyak. Selain Allah apa sih? Menyembah nabi, menyembah kuburan, menyembah orang soleh, menyembah pohon, menyembah lautan, menyembah candi, menyembah orang yang masih hidup. Ada kan? Ini kaidah nomor 2 nih yang kita pelajari nih. Ini membantah semua teman-teman. Ya kan? Dan menjelaskan apa ya? Semua syafaat atau argumen yang dipakai untuk mengklaim, ya kan? Jadi ini untuk membantah bahwa mereka menggunakan, oh kami pakai syafaat ini. Ini dibantah semua nih. Karena apa? Karena sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap mereka? Diperangi, diberantas. Apa dia diakui masuk Islam? Enggak. Dan ini adalah argumen yang untuk membantah semua pemahaman mereka. Pemahaman mereka yang menyimpang, pelaku syirik ini. Ya kan? Dan mereka sesungguhnya berada di bawah argumen yang batil, kosong. Mereka cuma klaim-klaim aja, nggak bisa apa-apa. Nggak ada buktinya. Iya kan? Mereka mengatakan, enggak. Coba antum tanya teman-teman. Tanya sama orang yang lagi minta di pohonan, yang lagi potong kepala kerbau dikasih ke ini, atau yang lagi minta-minta di kuburan. Tanya, lagi ngapain sih? Kamu nyembah nih ya? Nanti deh kita jelasin lagi, kita analisa lebih dalam insya Allah pas lagi nanti di akhir kajian, biar kita bahas dulu ini. Ayo Sam, lanjutkan Sam, kaidah kedua Sam, pembahasannya Sam. Kaidah kedua, sesungguhnya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah dengan sebutan musyrik dan dihukumi oleh Allah sebagai orang yang kekal di dalam neraka, tidaklah melakukan perbuatan syirik dalam hal rububiyah, tetapi mereka berbuat syirik dalam perkara uluhiyah. Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka selain Allah itu juga dapat mencipta dan memberi rezeki. Mereka juga tidak menganggap bahwa sesembahan-sesembahan mereka dapat memberikan manfaat, mendatangkan bahaya, dan dapat mengatur alam semesta di samping Allah.
Orang-orang musyrik beribadah kepada sesembahan tersebut. Beribadah kepada sesembahan tersebut hanya karena mereka menganggap bahwa sesembahan itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Baik. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan sebelumnya ya. Dan ini ada penekanan lagi nih. Jadi sesungguhnya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan musyrik dan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kekal di dalam neraka di dalam melakukan perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Tuh. Tuh bocoran tuh. Udah ada yang jawab belum tuh yang kaidah nomor 1? Masih ingat gak? Tetapi mereka berbuat syirik dalam perkara uluhiyah. Nah, bagian catatannya belum lengkap, nanti bisa dilengkapin. Mereka tidaklah mengatakan bahwa yang mereka sembah nih, itu dapat menciptakan, menghidupkan yang mati, ngasih rezeki ini. Enggak. Mereka nih orang musyrik zaman dulu nih, zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, mereka nganggap, enggak kok, ini biar mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Agar kami bisa dapat syafaat. Bukan yang datengin bahaya, yang ngatur alam, bukan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kaidah kedua ini, sesungguhnya mereka juga berpikiran, orang musyrik yang diperangi, mereka berpikiran bahwa ya kita nih buat mendekatkan diri kepada Allah. Kita butuh nih syafaat kayak gini nih. Karena mereka nih yang dikubur orang soleh, yang di laut kita takut apa-apa gitu katanya mereka. Dan ini dibantah. Dan apa sih syafaat? Teman-teman paham nggak syafaat? Bahasa Arab memang. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan syafaat secara bahasa diambil dari kata asyaf'u yang merupakan lawan kata dari witru. Nah, witir itu tunggal, ganjil artinya. Jadi kalau sholat witir, sholat ganjil maksudnya. Jadi nggak ada orang sholat witir tuh genap, ya kan, 2, 4, 6, 8 nggak ada. Karena witru itu artinya ganjil. Kalau syaf'u berarti lebih dari 1. Jadi semua angka yang lewat dari angka 1 itu syaf'u namanya. Nah, dikenal juga dengan bilangan genap. Nah, Sam tuh Sam. Jadi udah bisa Sam kalau ketemu Miss ngomong, Miss ini witru plus syaf'u, pecahan witru, bisa bingung ntar. Ayo Sam baca ayatnya Sam. Surat Yunus ayat 18 Sam. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah, yaitu sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu sekedar memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Nah, di sini juga dan mereka dalilnya apa? Dalilnya dari Quran Surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Allah nyatakan sendiri bahwa apa yang mereka sembah nggak ada faedahnya dan nggak ada manfaat dan nggak bawa kesulitan. Mereka itu sekedar pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nih perkataan orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu sekedar pemberi syafaat kepada kami. Karena tanya, banyak gak orang yang mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kita sambung dengan terjemah syafaat karena tadi footnote-nya nyambung di bawahnya, nggak apa-apa ya. Secara istilah, syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat atau kebutuhan atau perantara antara orang yang memiliki hajat dan orang yang bisa menyelesaikan hajat. Ya, nanti juga syafaat tuh ada syaratnya. Terus siapa yang bisa memberi, siapa yang bisa menerima, nanti insya Allah dijelasin lebih detail. Nah, agar kita lebih memahami makna syafaat, dapat dicontohkan sebagai berikut nih. Misalnya nih, si A memiliki tujuan mau bangun rumah. Dia nggak punya dana yang cukup, oleh karena itu dia agar bisa cukup kebutuhannya, dia meminjam uang kepada si B yang terkenal kaya di rumahnya, di daerahnya, Afan. Namun si A tidak begitu akrab dengan si B, sehingga dia meminta C untuk jadi perantara. Akhirnya si C mengantarkan si A kepada si B
agar keperluan si A terpenuhi. Si C yang berlaku sebagai perantara di sini disebut dengan syafi'i, yaitu pemberi syafaat. Syafi'. Ini fa'il ternyata, maaf. Ya. Disebut dengan syafi', yaitu pemberi syafaat. Nah, ini pemberi syafaat ini contohnya aja. Jadi syafaat itu dia yang mengantarkan tujuan atau makelar lah dalam tanda kutip. Ya kan? Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mala yadurruhum wala yanfa'uhum." Tidak dapat mendatangkan mudorot kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan semua orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka tahu ini semua, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala gak ada yang manfaat. Ya kan? Gak ada manfaatnya. Dan para pelaku kemusyrikan yang menyembah mempersembahkan ibadah kepada ada orang-orang yang mereka anggap wali atau kuburan tertentu. Coba ditanya ke mereka deh. Coba ditanya ke mereka. Tanya ke mereka, bukankah ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba tanya ke mereka tuh yang lagi pada nyembah ya, atau minta atau sholat atau lagi memohon sambil nangis-nangis, coba teman-teman lihat. Ya kan? Tanya sama mereka, kita ini bukan ibadah cuma buat Allah Subhanahu wa taala, coba tanya sama mereka. Ya kan? Apa yang kira-kira mereka jawab? Mereka akan jawab, enggak, kami enggak nyembah kok, kami enggak nyembah para wali-wali ini, enggak. Kami enggak nyembah orang meninggal, ya kan? Karena apa? Kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara aja, mencari syafaat. Kenapa? Karena mereka ini posisinya tinggi dalam Islam menurut mereka. Jadi mereka berhak diminta ini. Karena mereka dekat dengan Allah, kata mereka gitu. Itu pendapat para pelaku kesyirikan tuh kalau ditanya. Ya kan? Terus mereka juga bilang, Mereka bilang, kok kamu melakukan seperti ini? Iya, kami butuh seseorang yang dapat memberikan syafaat. Ya kan? Yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Dan menjadi penyambung antara kami dan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka oleh karena itu kami beribadah dan kami memohon dan kami meminta karena mereka ini dekat dengan Allah. Jadi kami butuh perantara. Mereka pikir ini Allah Subhanahu wa taala punya perusahaan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan, nanti para manajer, supervisor ini bawahannya nih. Nanti minta ini kita ini kan sistemnya dari manajer ke dari supervisor ke manajer nanti disampaikan ke big boss. Enggak. Mereka berpikir seperti itu tuh. Mereka berpikir kami enggak meminta kepada mereka, kami cuma jadikan sebagai perantara, dan mereka berpikir dengan logikanya, dengan akalnya, kami butuh perantara nih untuk menyampaikan hajat-hajat kami, kebutuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh pemikiran mereka. Dan coba tanya teman-teman sama orang-orang yang lagi minta-minta di kuburan, sholat, menyembelih kurban di kuburan, atau di laut, atau di mana ya, banyak deh. Anda nggak ngerti, kalau di Indonesia tuh bisa berkembang gitu, seperti ini. Lanjutkan Sam. Mereka orang-orang musyrik mengetahui semua ini, yaitu sesembahan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan bahaya kepada mereka. Sebenarnya, orang-orang musyrik menjadikan sesembahan mereka tersebut sekedar sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, yaitu sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mereka orang-orang musyrik menyerahkan hasil sembelihan mereka kepada sesembahan mereka.
Mereka juga melakukan nazar yang ditunjukkan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Namun, mereka semua melakukan perbuatan seperti ini bukanlah karena mereka meyakini bahwa sesembahan mereka tersebut adalah pencipta, pemberi rezeki, atau bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Mereka melakukan perbuatan tersebut semata sebagai perantara antara mereka dengan Allah, yaitu sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Inilah akidah orang-orang musyrik yang sebenarnya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ini kita lagi mempelajari, ini kaidah mereka nih seperti ini nih. Yang kaidah pertama nih Ana ulangi ya kan. Mereka meyakini tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menciptakan, mengatur alam semesta. Nah, kaidah kedua nih teman-teman ya. Kaidah kedua, mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir sesembahan mereka tuh bukannya nyiptain, bukannya ini, tapi sebagai pemberi syafaat biar dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW tuh bahwa semua itu nggak bisa dilakuin sama sesembahan mereka. Ya kan? Mereka melakukan itu semata sebagai perantara, sebagai mendatangkan syafaat kepada mereka. Dan ini adalah akidah orang musyrik, akidah orang-orang yang menyimpang. Dan jika tidak bertobat sebelum meninggal dan membawa dosa kesyirikan akbar, mereka kekal di neraka. Gitu teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah syubhat ini, kerancuan ini ya. Jadi kalau mulai sekarang Anda bilang syubhat, itu maksudnya kerancuan. Jadi kayak ada pemikiran yang menyimpang gitu loh di kepala mereka. Dan syubhat ini bukan syubhat yang baru dibikin-bikin orang sekarang, enggak. Udah ada dari 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Ya kan? Dan sudah dilontarkan oleh para orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kita jawab kepada mereka ketika mereka mengatakan seperti ini? Kita jawab kepada mereka. Di antara kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, hidup ada 5 orang soleh, teman-teman. Hidup 5 orang soleh. Mereka namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang soleh nih. Lalu mereka meninggal. Ketika mereka meninggal, para kaum Nabi Nuh ini, mereka berpikir gini, wah mereka ini orang soleh nih, kita buat yuk patungnya nih, ini dibujukin syaitan juga, hawa nafsu dan syaitan. Kita buat yuk patungnya, kita taruh di tempat-tempat ibadah kita, sebagai motivasi kita, kalau kita mau ibadah kita lihat dia nih, wah mereka ini ahli ibadah, gua harus lebih ahli ibadah daripada mereka. Mereka berpikir awalnya seperti itu teman-teman. Jadi dibuatlah patung-patung sebagai pembenaran untuk motivasi, sebagai motivator lah. Jadi memotivasi mereka untuk tambah semangat ibadah. Ada patung 5 orang nih di sini nih, di dalam tempat ibadah mereka. Nabi Nuh alaihissalam belum diutus, belum. Lalu apa yang terjadi? Lalu mulai berbelok, syaitan arahkan, udah sembah aja, mereka kan orang-orang soleh, ya kan? Mereka siapa tahu bisa syafaat, mereka bisa jadi perantara, mulai nih bergeser dari tadinya motivator, akhirnya menjadi menyembah patung-patung ini. Itulah, segitu mudah hati manusia menyimpang tuh, dibujuk syaitan, kelar udah. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka mulai menyembah nih patung-patung ini. Ya kan? Baru Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihissalam untuk apa? Memberantas kesyirikan ini dan menanamkan tauhid. Itulah alasannya. Kenapa pengutusan Rasul itu terjadi diawali ketika Nabi Nuh alaihissalam.
Ketika sudah mulai ada kesyirikan, ya kan? Ketika berhala udah mulai disembah, itu teman-teman. Jadi kalau mereka bilang enggak nih perantara ini kita cuma ini, enggak. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam udah diberantas, udah di bumi hanguskan. Orang sekarang apa? Malah dibuat-buat. Enggak, ini cuma buat motivasi aja. Kadang fotonya lah, kadang apalah, kadang nanti disembah lah, kadang nanti ada yang meninggal, nanti tempat dia meninggal dirubah buat minta-minta di situ, minta ampunan, minta perlindungan dari bahaya. Ada kan? Ada teman-teman yang kayak gitu. Dan wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita dijauhi dari perilaku seperti itu. Makanya kita belajar nih. Sekarang teman-teman insya Allah paham bahwa yang dilakuin orang-orang zaman sekarang meminta-minta di kuburan, wali-wali, ya kan, wisata religi, memohon ampun di sana, baca doa-doa khusus, beribadah ke sana, bahkan sampai sholat, menyembelih, bernazar. Itu syirik teman-teman. Dan syiriknya ini apa? Sudah dikerjain dari zaman dulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW.